apakah juga mungkin nanti ini menyangkut soal keluarga Jokowi, misalkan yang sepupu-sepupunya atau siapalah, atau relawannya yang mungkin juga tiba-tiba haji plus tahun lalu. Itu juga ya perlu diperiksa semuanya gitu. Dan sampai di sini secara logika hukumnya seharusnya Gus Yakut itu sudah menjadi tersangka. Selamat malam semuanya. Hari ini Gus Yakut akhirnya dicekal ke luar negeri karena dalam 6 bulan ke depan, kata KPK, mungkin keterangan atau pernyataan dari Gus Yakut itu akan sangat dibutuhkan oleh KPK. Yaitu cuma bahasa formalnya saja gitu ya. Bahasa lainnya, kebiasaannya kalau orang sudah dicekal ke luar negeri, biasanya itu tanda-tanda mengarah kepada tersangka. Ya ini bukan mau nakut-nakutin Gus Yakut ya. Karena memang ya seperti itu. Sehingga kasus korupsi kuota haji yang sebelumnya kayak jalan di tempat, kayaknya nggak akan mengarah kepada tindakan yang serius gitu ya. Nampaknya hari ini mulai lebih serius lagi dilaksanakan oleh pihak KPK. Dan ini mungkin di luar perkiraan Gus Yakut dan timnya gitu. Karena ya dipikirnya dengan mendatangi KPK, kemudian menyampaikan klarifikasi, setelah itu ya udah aman gitu kan. Ternyata mengarah ke hal yang lebih serius, sehingga ya meskipun Gus Yakut baru pertama diperiksa sebagai saksi, tapi itu langsung membuat dirinya dicekal ke luar negeri. Karena ini adalah sebuah kasus yang sejak beberapa bulan yang lalu itu ditanyakan oleh banyak orang gitu. Kenapa kasus ini nggak serius gitu? Karena temuan soal korupsi kuota haji ini sudah ada sejak September 2024 lalu. Tapi setelah itu kayak nggak ada perkembangan gitu. Ya karena KPK lagi sibuk ngurusin Pak Hasto sih. Sekarang Hastonya udah lepas gitu kan, udah selesai ya. Sekarang baru kemudian kerja beneran atau mengusut kasus yang lebih serius dan memang benar-benar merugikan negara gitu. Kalau sebelumnya kan main-main. Jadi akhirnya Gus Yakut diperiksa, sudah dicekal, dan nampaknya kasus korupsi kuota haji ini akan menjadi satu kasus yang sangat-sangat memalukan sekali setelah kasus korupsi percetakan Al-Quran gitu. Karena ya ibadah haji ini kan ya ibadahnya orang muslim, mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Tapi bahkan kuotanya dikorupsi. Iya maksudnya kalau mau korupsi kenapa nggak yang lain aja deh. Korupsi pengadaan gitu ya, korupsi apalah gitu ya, anggaran-anggaran untuk dana haji misalkan, itu ya mungkin lebih tidak menyakitkan bagi banyak orang. Tapi kalau kuota haji yang dikorupsi dan itu memang ya diantri atau diharap-harapkan sama jutaan masyarakat Indonesia yang hari ini antri sampai puluhan tahun untuk bisa haji, dan kemudian kuotanya dikorupsi, itu kan menyakitkan sekali gitu. Yang seharusnya sudah mendapatkan panggilan sudah haji ya, kalau haji kan katanya dapat panggilan gitu ya, ini nggak jadi berangkat gara-gara kuotanya dikorupsi. Ini kan berarti Kementerian Agama kita tahun 2024 lalu itu menghalang-halangi panggilan Tuhan. Ya kan haji kan panggilan Tuhan katanya. Ini yang seharusnya orang dipanggil, yang seharusnya orang haji tidak jadi dipanggil dan kemudian dijual kepada orang-orang yang bisa membayar lebih mahal. Karena korupsi kuota haji ini kan ya awal mula ceritanya itu ketika Presiden Jokowi waktu itu bertemu atau melakukan rapat dengan Kerajaan Arab Saudi, yang kemudian hasil dari rapat atau pertemuan tersebut itu Indonesia mendapatkan tambahan kuota 20.000 jamaah gratis gitu. Kita nggak perlu bayar. Seperti itu, ditambah aja kuotanya 20.000 gitu kan. Nah entah ini hasil diplomasi, entah itu ya sebatas cara Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan oleh-oleh kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, entah apapun maksud dan tujuannya, intinya kuota haji di Indonesia itu bertambah 20.000 jamaah di luar kuota yang biasa atau yang seharusnya didapatkan oleh pihak Indonesia. Nah, dengan tambahan 20.000 kuota haji ini, itu ternyata oleh Kementerian Agama hanya 10.000 saja yang dialokasikan untuk haji reguler.
Sementara setengahnya atau 10.000-nya itu dijual atau dialokasikan untuk haji plus atau haji khusus gitu. Dan ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah mengatur bahwa yang namanya kuota haji dari pihak Arab Saudi itu seharusnya 92% itu ke haji reguler yang nunggunya puluhan tahun itu gitu ya. Baru 8%-nya itu boleh dialokasikan untuk haji khusus. Ya sebenarnya kalau tidak ada tambahan kuota, ya mungkin itu yang sedang berlaku gitu ya. 92% untuk haji reguler, kemudian 8%-nya untuk haji khusus atau plus. Tapi karena ada tambahan kuota, nah kuota yang lama ini itu nggak diotak-atik, itu sudah selesai gitu ya. Dan 20.000-nya ini kemudian dibagi 2 atau 50-50%. Padahal seharusnya pembagiannya ya tetap sesuai dengan aturan undang-undang gitu. Seharusnya 18.400 orang itu harusnya dialokasikan untuk jamaah haji reguler. Baru 1.600-nya boleh dialokasikan ke haji khusus atau haji plus. Tapi ya karena Gus Yakut waktu itu menjadi menteri, entah atas pertimbangan apa gitu ya. Terus kemudian yang seharusnya cuma 1.600 itu dijadikan 10.000. Itu berapa kali lipat 1.600. Tiba-tiba kuotanya naik menjadi 10.000. Ya dengan begitu maka jelas ini soal keuntungan, soal cuan yang sangat luar biasa besar. Karena ya haji plus itu kan terkait biaya gitu. Ya, kalau kita bayar haji plus itu kan mahal sekali, berbeda dengan haji reguler. Yang berbeda cuma ya selain fasilitas ya soal durasi tunggunya gitu. Kalau di haji plus itu lebih cepat lah gitu ya. Nah, yang seharusnya setahun hanya 10.000 jamaah gitu ya. Ya sekitar itu belasan ribu lah paling maksimal. Itu di tahun 2024 memang kemudian melonjak menjadi 27 ribuan jamaah haji plus gitu. Berkat tambahan 10.000 dari kota tambahan Arab Saudi ini. Jadi ya haji plusnya tambah banyak gitu ya. Alokasi anggaran di Kementerian Agama jadi berubah secara total. Dan ya kursi haji itu, kuota haji itu memang setahu saya selalu diperjualbelikan gitu. Dan ya karena ada kuota tambahan yang begitu besar, maka ya keuntungannya juga tambah besar gitu. Ya kalau seperti sekarang siapa sih yang nggak pengen beli kursi kuota haji gitu? Saya pun kalau ditawarin, meskipun uangnya masih belum ada, kalau sekarang ditawarin, Mas tahun depan haji misalkan gitu ya. Haji plus gitu ya, bayarnya berapa? 500 juta atau 1 M gitu misalkan. Ya mungkin saya mau gitu. Meskipun uangnya belum ada sekarang gitu ya. Ya mana tahu nanti ada. Ya pasti saya mau gitu, mau beli gitu ya. Dan itu kan sudah tidak rasional memang gitu ya. Sehingga ya keuntungan yang begitu besar itu dinikmati oleh segelintir orang. Dan mungkin ya dinikmati oleh menterinya sendiri, dinikmati oleh pihak travel yang mengelola kuota jemaah haji plus ini gitu. Jadi ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa besar sekali yang ya kita nggak tahu berapa yang didapatkan dari tambahan 10.000 kota ini. Karena kalau 100 juta per orang rasanya untuk mengambil keuntungan 100 juta per orang itu terlalu kecil gitu. Kalau dengan jumlah antusiasme masyarakat Indonesia yang semuanya rasanya hari ini pengen haji atau pengen umroh. Kalau umroh kita nggak hitung lah karena nggak ada kuotanya gitu ya. Itu kan semua orang antusias gitu. Pengen, meskipun nggak punya uang, pengen berangkat juga gitu kan. Kalau bisa ya dananya dicicil gitu kan. Banyak yang mau tuh. Jadi ya dengan kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi pada haji 2024 lalu dan harganya yang ugal-ugalan untuk haji plus dan haji plus gitu ya. Ya tinggal kalikan saja gitu. Jangankan 100 juta. 10 ngambil keuntungan 10 juta per orang kali 10.000 udah sulit dihitung keuntungannya. Banyak gitu. Dan ya kita tidak menutup mata sebagai muslim. Saya juga sedih melihat situasi yang seperti ini, tapi praktek-praktek seperti ini tuh sudah berlangsung sangat lama sekali sehingga haji yang semula itu katanya adalah panggilan Tuhan, panggilan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya.
belakangan itu jadi seperti sedikit bergeser kepada panggilan uang. Yang punya uang lebih banyak bisa berangkat lebih cepat gitu kan. Yang nggak punya uang ya nunggulah 20 tahun baru dipanggil. Itu kan jadi kayak panggilan Tuhan jadi sangat komersil sekali gitu. Bukan bergantung kepada apa namanya soal nasib atau takdir atau panggilan hati gitu ya. Yang memang sudah sangat tergerak sekali untuk ke sana, tapi ya bergantung kepada uangnya juga. Ada faktor yang mengarah ke sana gitu. Jadi ya ini suka nggak suka harus kita sadari, kita akui gitu ya. Karena mungkin bagi banyak orang haji itu adalah ibadah gitu, menyempurnakan rukun gitu ya. Untuk kemudian kita menjadi kafah sempurna sebagai muslim karena sudah melaksanakan semuanya gitu. Tapi ya bagi pihak lain, bagi travel gitu ya, bagi pengelola kota haji, wah ini bisnis yang luar biasa menguntungkan gitu. Yang kalau kita ambil apa namanya keuntungan besar gitu ya, udah kayak ngerampok gitu ke orang lain gitu ya. Itu si jamaahnya dengan sukarela untuk menyerahkan uang gitu. Mungkin juga mereka berbangga, mungkin juga berterima kasih bahkan meskipun diberikan harga yang sangat mahal gitu. Jadi ya dari kasus tambahan kota haji ini yang sekarang menyeret Gus Yakut ini memang perlu diselidiki mungkin ke depan apakah ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun ini adalah kota tambahan yang didapat setelah Jokowi datang ke Arab Saudi gitu. Ya kalau pembagiannya kemudian 50-50, ya seorang Gus Yakut rasanya dia nggak akan berani deh bertindak sendiri. Seharusnya gitu ya, seharusnya dia tahu bahwa ada aturan yang mengatur 92% untuk reguler, 8% untuk haji plus gitu ya. Kalaupun Gus Yakut nggak tahu karena dia nggak pernah baca misalkan, pasti ya dirjennya, orang-orang staf di bawahnya juga sudah mengingatkan terkait kota ini, sudah pasti itu gitu. Tapi kalau ini kemudian tetap yang terjadi bahwa pembagiannya dibagi 10-10 gitu ya, 10.000 ke plus 10.000 ke reguler, itu kan menunjukkan nampaknya ada satu tindakan yang disengaja untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Siapa yang menikmati? Ya, KPK harus membuktikan ini semua. Tapi ya karena ini adalah keputusan menteri gitu ya, ya pasti menterinya. Nggak mungkin dong menterinya nggak menikmati gitu kan. Ya kan ini yang mengatur pihak menteri kan. Kalau menterinya sampai lulus ini luar biasa gitu. Jadi ya itu perlu diselidiki. Apakah juga mungkin nanti ini menyangkut soal keluarga Jokowi, misalkan yang sepupu-sepupunya atau siapalah, atau relawannya yang mungkin juga tiba-tiba haji plus tahun lalu. Itu juga ya perlu diperiksa semuanya gitu. Dan sampai di sini secara logika hukumnya seharusnya Gus Yakut itu sudah menjadi tersangka. Seharusnya, karena semuanya sudah terpenuhi gitu. Dia melanggar aturan, melanggar undang-undang yang sudah ada, yang seharusnya 92% itu ke haji reguler, kemudian diganti menjadi 50-50 gitu. Terus kemudian itu bisa disebut sebagai tindakan melawan hukum atau melanggar aturan. Lalu ini juga pasti memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak lain, pihak travel, atau mungkin nanti akan ada kickback dari pihak travel dan sebagainya. Ya, itu juga memperkuat dari kesalahan yang pertama, yakni pelanggaran hukum atau tidak sesuai dengan prosedur. Jadi ya ini sudah cukup, seharusnya sudah menjadi tersangka, tapi sampai sekarang entah kenapa itu belum dijadikan tersangka. Tapi ya begitulah KPK gitu ya. Ada sedikit drama dulu. Ya mungkin seminggu 2 minggu ke depan akan langsung jadi tersangka. Dan efek politik dari Gus Yakut yang dijerat kasus seperti korupsi haji seperti sekarang ini gitu ya, meskipun sampai sekarang masih belum tersangka, tapi saya sudah mendengar lama bahwa ini nggak mungkin tidak menyangkut Gus Yakut, tidak mungkin tidak melibatkan dia, sehingga efek dari pentersangkaan kepada Gus Yakut nantinya mungkin akan menggoncang NU, karena kebetulan ketua PBNU-nya adalah kakak dari Gus Yakut, dan ya itu akan terjadi huru-hara tersendiri. Ya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, PBNU baik-baik, dan semuanya bisa berjalan sesuai yang sudah seharusnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.